Shalom ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kita berada dalam keadaan yang sukacita, diberkati Tuhan yang luar biasa. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah Komisi Wanita di KTM Penan. Meskipun dalam kondisi pandemik, bersyukur Tuhan tetap menunjukkan kasih setianya, pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan untuk hidup kita semuanya. Mari kita sama-sama menyatukan hati, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa untuk kasih setia Tuhan yang sungguh nyata melimpah dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengikuti ibadah Komisi Wanita pada malam hari ini. Berkati Tuhan hati kami, sucikan pikiran kami Tuhan, sehingga kami bisa bersatu hati, bersekutu meskipun kami berada di tempat yang jauh, yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa hadir dalam ibadah kami ini, memberikan kekuatan rohani, menyegarkan hati kami, jiwa kami. Demikian Tuhan, seru dan doa kami hanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Ibu-ibu dan saudara-saudari yang terkasih semua, saat ini kita menyadari kondisi pandemik COVID-19 memberikan dampak yang sangat tidak baik untuk kita semua. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa memelihara kita, memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Kesehatan, pemeliharaan Tuhan yang tiada berkesudahan, dan kasih Tuhan yang begitu nyata senantiasa kita rasakan tiap hari. Bapa, Engkau sungguh baik.
mengucap syukur sekali pemeliharaan Tuhan sungguh sangat nyata dan luar biasa dalam hidup kita semuanya. Terbukti kita diberikan banyak hal, kebaikan Tuhan melalui kesehatan kita, melalui kecukupan jasmani kita bisa makan setiap hari, minum setiap hari, kebahagiaan, damai, sejahtera kita rasakan dari hari ke hari. Itu juga berkat Tuhan. Sebentar lagi kita akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Lose Cici. Sebelum kita membuka hati, sebelum kita menerima berkat rohani, mari kita pujikan kemurahan Tuhan. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat Bagiku. Shalom rekan-rekan Komisi Wanita Idaman Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun berada. Saya yakin kita semua dalam nuansa persekutuan wanita, walaupun tidak bisa bersama-sama ya, harusnya arti persekutuan berarti bersama-sama, tetapi setidaknya kita bersekutu bersama dengan Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, mengikuti prosedur yang disampaikan melalui video yang
dibagikan kepada kita. Saatnya kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita sekalian untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memelihara kehidupan kami, kesehatan kami, bahkan rohani kami juga. Dan saat ini Tuhan, kami ingin juga menikmati makanan rohani melalui firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Tolong kami untuk memiliki fokus yang baik, dan sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi berkat, bahkan kami boleh berbagian di dalamnya untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sebagai wanita Kristiani. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Engkau urapi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Topik renungan kita pada saat ini ialah wanita yang mengalami pimpinan Roh Kudus. Pertanyaannya, kapan seseorang mengalami pimpinan Roh Kudus, dan siapa itu Roh Kudus ya? Roh Kudus adalah oknum ketiga dari pribadi Allah, Tritunggal. Dan Roh Kudus ini adalah satu janji yang Tuhan Yesus sampaikan ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, dan itu telah digenapi dan telah kita rayakan pada hari Minggu kemarin ya, walaupun tetap masih di rumah saja. Kapan seorang mengalami pimpinan Roh Kudus? Jawabannya sangat simpel, yaitu ketika seseorang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Namun pada prakteknya tidaklah sesimpel apa yang diartikan, karena kita masih di dunia, kita juga masih manusia, dan untuk itu kita disarankan untuk menundukkan kemanusiaan kita pada kuasa pimpinan Roh Kudus yang dimaksud. Sebuah kisah yang tidak asing di kuping kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11 kita akan baca, dan silakan rekan-rekan sekalian menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membacakannya untuk kita. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1-11, Ananias dan Safira. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualannya itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu di dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda yang mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul, sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebalah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangatlah ketakutan seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bagi setiap kita yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Mendustai sama dengan berbohong, yang wujudnya adalah sebuah kepura-puraan, adalah kata yang sering dipakai di dalam bacaan kita. Bagi saya, masalah utama dari kisah ini bukanlah kepada uangnya atau jumlahnya, melainkan pada motivasinya. Dengan demikian, uang diberdayakan sebagai alat untuk mencapai motivasi mereka. Nah, kok bisa? Yuk kita perhatikan bersama. Bagi saya, Kisah Para Rasul ini memiliki seni yang cukup indah. Tahukah kita kejadian ini ditulis setelah kejadian apa? Setelah mengisahkan tentang
kehidupan jemaat mula-mula dan Barnabas yang menjual harta miliknya, dan hasilnya uangnya diberikan taruh di hadapan kaki para rasul. Dan ini tentunya kelihatan bukan, kelihatan rohani bukan, dan terpuji, dan bisa diasumsikan bahwa ini memotivasi para pasangan suami istri ini, yaitu Ananias dan Safira. Memotivasi mereka ingin dong terlihat baik, terlihat rohani dan terpuji, kira-kira seperti itu. Dan akhirnya ini bisa kita nilai bahwa tindakan mereka yang akan kita bahas ini tidak untuk semata memuji Tuhan karena ingin dengan tulus memberikan, tetapi karena ingin dipuji aja, ingin dilihat aja juga sama orang. Nah, dapat disingkat, mereka melakukan ini dengan sebuah kepura-puraan untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, saya tertarik dengan seorang penafsir yang menghubungkan kata menahan sebagian dari hasil jualan itu, ya, menahan sebagian. Ini kata yang sama digunakan dengan kisah dalam PL, pada kisah dalam PL, yaitu tentang dosa Achan yang menahan sebagian barang yang dikhususkan, dia menahan untuk dirinya sendiri. Nah, bisa kita simpulkan bahwa kita harus hati-hati ketika kita melakukan sesuatu. Ya, apa yang menjadi motivasi kita? Jika kita melakukan pelayanan, jangan sampai kita lakukan agar kita terlihat baik dan rohani. Bukankah tujuan atau fokus kita orang percaya adalah untuk memuliakan Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan untuk kita, Tuhan yang dimuliakan di dalam hidup kita, di dalam tindakan kita, bukanlah kita yang mencari kemuliaan di dalam tindakan kita. Kedua yaitu tentang kata dusta atau mendustai yang dipakai oleh Petrus untuk menegur, untuk bertanya, untuk menyatakan dosa persengkokolan mereka ini dengan bertanya kepada Safira, dengan harga sekiankah engkau menjual tanahmu? Lalu jawaban Safira, iya bukan. Nah, dengan demikian mereka telah bersengkongkol untuk berdusta atau berbohong, tidak jujur. Ketiga ialah nasihat Petrus kepada Ananias di dalam ayat 4 yang intinya tanah itu selalu berada di dalam kuasa Ananias. Berarti permasalahannya tidak terletak pada jumlah duitnya, besar full tidaknya persembahan, melainkan pada motivasi atau kejujuran mereka di dalam memberi. Tidak masalah mereka memberikan sedikit, besar, full atau setengah, tetapi pada motivasinya mereka dan pada kejujuran mereka. Kenapa kalian harus berbohong? Dan hukuman mereka sudah kita perhatikan dan tahu sendiri, ya, mereka sama-sama mati dan akhirnya juga dikuburkan, ya, seperti itu. Kita tidak membahas dalam masalah hukumannya mereka. Walaupun demikian, yang disayangkan ya adalah disfungsi yang terjadi pasangan orang percaya yang seperti ini. Benar, ciri wanita yang dipimpin oleh Roh Kudus dicatat di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23, yang dapat diringkas dengan taat kepada suami sebagaimana halnya kita menaati Tuhan. Dan alasannya ialah suami adalah kepala istri, sebagaimana Kristus kepala dari jemaatnya. Dapat disimpulkan bahwa relasi suami istri dalam keluarga, dalam ketaatan seorang istri kepada suami menggambarkan persekutuan kita dengan Tuhan, bagaimana kita taat kepada Tuhan Allah yang kita sembah. Nah, ini tidak saya bahas panjang lebar ya, karena kita pernah membahasnya dalam pertemuan sebelum pandemi ya. Akan tetapi ketundukan atau kesehatian yang terdapat di dalam pasangan suami istri ini adalah sebuah hal yang unik. Ini tidak menggambarkan karena kesehatian mereka tidak menggambarkan pribadi Allah. Bukankah Allah itu adalah pribadi yang tidak dapat bersekongkol dengan kebohongan, kepura-puraan atau dosa? Harusnya pasangan ini menjadi pasangan yang sepadan dan memiliki pola hidup yang menggambarkan
pribadi Allah yang begitu kudus dan tidak bisa bersekongkol dengan dosa. Di saat orang menyatakan dirinya orang Kristen dan percaya kepada Kristus tentunya, maka keseluruhan kehidupan mereka dikuasai dan tentunya dipimpin oleh Roh Kudus. Bisa digambarkan dengan seorang pemerintah, ya, pemerintah yang memimpin dan menguasai wilayah kekuasaannya. Dan demikianlah hidup kita berikan kepada Roh Kudus untuk dikuasai. Dan saya yakin setiap kita pernah jatuh cinta, ya, atau mengalami yang namanya jatuh cinta, setidaknya kepada suami kita yang sudah bagi yang menikah daripada suami, dan bagi yang masih sendiri juga ya pernah pacaran lah atau apa ya, setidaknya kita pernah jatuh cinta. Dan biasanya kalau jatuh cinta kita sangat memikirkan seseorang yang kita kagumi, bahkan memikirkan perasaannya. Jika melakukan ABCD, kita selalu mempertimbangkan dia dan dia terus di dalam hidup kita, ya nggak sih, ya. Dan demikian juga halnya seharusnya ketika kita mengatakan jatuh cinta kepada Tuhan, Tuhanlah yang terus kita pikirkan, dan bagaimana maunya Tuhan ketika kita melakukan ABCD. Dan jatuh cinta kepada Tuhan harus terus-menerus. Coba bayangkan ya, banyak kesaksian yang saya dengarkan bahwa ketika orang pacaran atau ketika baru-baru pertama pacaran atau baru-baru menikah, orang sangat sukacita, pasangan sangat memperhatikan. Tapi setelah lama banyak yang mengatakan, kok dia berubah ya, kok nggak seperti dulu ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu di hadapan Tuhan. Jadi dengan demikian kita harus terus-menerus jatuh cinta kagum kepada Allah, melalui saat teduh, melalui baca firman, melalui doa pribadi kita, persekutuan bersama atau pribadi, menyanyi kepada Tuhan, bahkan juga menonton channel-channel rohani yang bisa menolong kita untuk memiliki relasi kepada Tuhan. Dengan demikian kita terus memikirkan Tuhan, ya. Allah yang jatuh cinta yang terus-menerus kepada Allah menolong kita untuk memiliki kehangatan, semangat persekutuan. Sangat indah ya. Hubungan kita dengan keluarga kita atau pasangan kita menolong kita untuk memahami bagaimana kita memiliki relasi dengan Tuhan Allah yang kita percaya. Tak seorang pun yang di dunia ini dikatakan orang suci di hadapan Tuhan, tetapi orang yang disucikan tentunya, ya. Walaupun demikian saya dan saudara memiliki keinginan untuk hidup suci karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. John Calvin mencatat bahwa orang suci bukanlah orang yang tanpa dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki kepekaan terhadap dosa. Dengan demikian kita bisa melihat masalah yang dimiliki oleh pasangan Ananias dan Safira ini adalah mereka mengabaikan Roh Kudus, mereka tidak menunjukkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak mau memiliki kepekaan terhadap dosa yang sedang mereka rancang atau yang mereka lakukan, dan serta tidak mau menundukkan keinginan daging mereka di bawah pimpinan Roh Kudus. Jadi wanita yang mengalami pimpinan Roh Kudus adalah pertama menjadi pasangan yang sepadan terhadap suami dengan pola hidup yang menggambarkan pribadi Allah yang kudus, yang tidak bersekongkol, yang tidak dapat bersekongkol dengan kepura-puraan. Kedua adalah selalu memberi hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Caranya ialah setiap hari jatuh cinta kepada Tuhan. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih buat firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, menolong kami untuk memiliki kehidupan yang baik, menjadi wanita Kristen yang mengasihi Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar dari kisah suami istri yang dalam tanda kutip tidak berkenan dengan panggilan sebagaimana halnya orang percaya hidup. Dan ampuni kami jikalau selama ini kami juga kadang lebih memegahkan kemanusiaan kami daripada menundukkannya di bawah kuasa dan pimpinan Roh Kudus. Dan tolong kami untuk menjadi wanita-wanita yang mengalami pimpinan Roh Kudus itu. Terima kasih Tuhan Allah, menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian, firman yang baru kita saja dengarkan
wanita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa merasakan tuntunan Roh Kudus, tuntunan Allah senantiasa hadir. Dan senantiasa Tuhan Yesus memperlengkapi kita dengan senjata rohaninya, memampukan kita menjadi saluran berkat dimanapun kita berada. Meskipun dalam kondisi susah, kondisi sulit, yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita tetap dipakai Tuhan menjadi saluran berkat-Nya untuk sesama kita. Sebelum mengakhiri ibadah pada malam hari ini, mari kita pujikan bersama-sama pujian "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Inilah hidupku, hanya bagimu Tuhan, selama hidupku Tuhan. Ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Komisi Wanita, kita akan mengakhiri persekutuan kita akan masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur buat kasih Tuhan kami boleh mengakhiri persekutuan kami, dan biarlah kami tetap menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga sebelumnya ingin membawa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memiliki Komisi Wanita walaupun dalam kesulitan belakangan ini membuat kami tidak dapat bersama-sama, dan kami berdoa untuk para pengurus yang Tuhan pilih, Tuhan percayakan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Semangat mereka boleh tetap ada ya Tuhan, kesatuan hati, kerjasama yang baik boleh ada, dan Tuhan tolong mereka juga di dalam kesulitan mereka, baik di dalam pekerjaan mereka, baik di dalam keluarga. Oh Tuhan, Engkau terus menguatkan mereka, semangat mereka jangan sampai padam di dalam melayani Tuhan. Demikian juga kami para wanita-wanita Kristen, secara khusus jemaat Tuhan di GKT Ampenan, Tuhan berkati kami. Sebagai seorang wanita, kami boleh menjadi wanita yang kreatif, yang boleh mengambil posisi sebagaimana panggilan kami sebagai wanita, dan kami juga boleh terus dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus di dalam keseharian kami, segala kesulitan kami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan kami dan usaha. Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang menolong kami, memimpin kami, mencukupkan segala apa yang kami butuhkan rohani dan jasmani. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami dan juga sekolah anak-anak yang Tuhan percayakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga untuk masalah yang sedang kami alami di dunia, untuk virus corona yang masih mewabah. Tuhan juga yang terus menolong. Izinkanlah Tuhan yang berbelas kasih kepada kami supaya hal ini juga boleh berakhir. Dan kami juga berdoa untuk obat yang sedang dicari, biarlah Tuhan yang menolong. Tuhan memberkati para ahli yang sedang meneliti. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk tim medis yang bekerja merawat pasien. Engkau juga memberikan mereka kesehatan, sukacita. Tuhan terus menopang keluarga mereka juga dalam mendukung pekerjaan mereka. Dan kami berdoa Tuhan menyerahkan pelayanan di gereja kami. Biarlah Tuhan juga yang terus berkati, yang berkarya melalui gereja Tuhan. Dan secara khusus di masa-masa sulit seperti ini, dan tolong gereja kami untuk siap juga menghadapi new normal ke depan. Terima kasih Tuhan Allah. Demikian doa kami yang jauh dari sempurna, dan biarlah persekutuan kami yang akan kami akhiri ini boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan di sorga. Jauh dari sempurna kami landaskan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.